Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita tentang pemrograman web. Materi sebelumnya kita sudah sampai kepada pencarian data mahasiswa, datanya, laporan, ada edit, ada delete, kemudian ada tambah data. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi beberapa halaman-halaman supaya kalau begini berarti semua orang bisa mengedit, menghapus. Nah, untuk mengantisipasi itu sekarang kita akan membuat halaman login di mana nanti pada halaman-halaman lainnya seperti edit, delete, dan tambah data itu akan dibuatkan sebuah session, akan menerapkan session supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Jadi kita akan membuat sebuah halaman login. Nah, untuk supaya dia nanti tidak sembarang orang bisa mengakses halaman edit, delete, dan tambah data. Halaman laporan, sekarang kita akan membuat halaman login supaya user tidak bisa langsung melihat data yang sudah ada. Dan nanti kita akan tambahkan fitur untuk registrasi juga, ada registrasi supaya user lebih dari satu dan masing-masing user bisa mengupdate datanya sendiri. Oke, langsung kita ke coding. Nah, ini adalah halaman laporan, edit, input, hapus, dan koneksi. Nah, pada folder ini kita akan membuat sebuah file dengan nama login.php. Enter. Nah, dalam hal login. Nah, tahap pertama kita akan membuat dulu tampilan halamannya. Jadi Anda bisa ketikkan tanda seru. Nah, kemudian pilih aja yang ini. Nah, itu kan. Nah, kita buat judul halamannya dengan nama login form. Login form atau halaman login ya. Nah, isinya ini bisa kita memanfaatkan lagi fitur-fitur yang ada pada laporan. Kita copy saja bootstrapnya. Jadi yang ini Anda bisa copy, Ctrl C, letakkan di dalam head ya. Berarti di sini kita di dalam head, berarti di sini. Oke. Kemudian ada lagi di bawahnya untuk bootstrap. Nah, yang ada di sini. Ctrl C, kita pindahkan ke halaman login di dalam body. Oke, kita sudah mempunyai bootstrap. Selanjutnya kembali lagi ke halaman laporan. Kita akan mengambil sebuah card. Nah, yang ini aja kita copy. Ini berarti ada 1, 2, 3 div ya, division. Ada 3 div di sini, paste. Nah, ini pada row, berarti ini ada 3 kali div, berarti kita tutup dulu lah biar aman. Divnya juga ada 3 kali div penutup. Jadi dibuka 3, ditutup juga ada 3. Ini dia. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu yang ini. Di sini ada row. Row ini kita usahakan dia
halamannya itu justify konten center, jadi diletakkan di tengah, kemudian kita tambahkan margin topnya 5 lah, margin topnya 5. Oke. Nah, ke selanjutnya kita akan membuat di sini halaman, berarti kita ambil dulu sebuah cut, berarti kita kembali lagi ke Bootstrap, klik documentation, kemudian ketik aja di sini cut. Nah, ini ada cut. Kita ambil kodenya yang mana? Yang simple saja. Kita ambil yang simple saja. Cut yang ada, yang tadi boleh juga nih, sebetulnya. Cari yang lain, cut. Oh, bukan ini. Cut. Kurang bagus juga yang tadi lah. Yang ini saja. Kemudian kita cari yang simple. Oke. Kemarin itu ada yang simple. Nah, ini dia. Ini ya. Header and footer. Ada cut header, kemudian ada footernya. Oke. Kita copy, kemudian pastekan ke sini. Paste. Nah, itu dia. Save. Lalu kemudian di cut header. Di sini ada footer, cut headernya jangan inilah, kita buat please login ya. Please, kemudian kita buat span kelasnya, span class font weight, font, kemudian weight bold, dan teksnya kita buat primary, teks primary. Oke. Kemudian di sini ya tutup span, kemudian di dalamnya login. Jadi please login gitu ya. Nah, pada cut body, nah disinilah kita akan menambahkan sebuah elemen form. Tapi ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke. Nah, di dalam kita buat form method, yang metodnya adalah post. Di sini ada post. Kemudian actionnya ke halaman ini sendiri, jadi tidak ada URL. Kemudian tutup form. Oke, nah di dalam form ini di enter, berarti formnya nanti posisinya ada di bawah ini, di bawah. Kemudian kita kasih di sini div lagi. Di sini div, kemudian kelasnya seperti biasa form group. Nah, form group tutup. Sini div. Di dalam form group ini kita buat sebuah inputan. Nah, ini sebuah input yang tipenya adalah teks. Kemudian kita buat kelasnya, kita buat aja kelas form control, seperti yang kemarin juga, form control. Dan di sini tentu ada nama variabel yang dikirim, berarti name. Nah, name-nya apa? Berarti name-nya adalah username. Nah, kita kasih di sini placeholder ya, placeholder username. Kita buat username.
Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ini Anda bisa copy, buat lagi satu lagi di bawah. Nah, ini bukan username lagi, tapi password. Password. Nah, cuman tipenya kita ganti. Kita ganti, ini adalah password. Oke. Tipe adalah password. Nah, oke, selanjutnya kita coba dulu tes apa hasilnya. Di localhost latihan ada login titik php. Oke, nah ini hasilnya. Wah, terlalu lebar ya. Ini terlalu lebar, kita kasih call-nya 4 coba. 4, kita tes. Nah, saya kira cukup 4. Kemudian ini terlalu dekat ke NT-nya, kita buat 10 aja. 10. Margin top. Wah, malah tambah dekat. Berarti tidak ada. 6. Wah, margin top 5 yang ada ya. 6 tak ada. Oke, itu aja lah 5. Nah, ini ada history. Kita akan hapus dulu historinya supaya tidak kelihatan password username-nya. Cara menghilangkan history, Anda bisa nambahkan di sini auto complete. Auto complete-nya adalah op. Auto complete op. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, sudah hilang history. Oke, sip. Auto complete op. Nah, selanjutnya ini saya kira sudah bagus nih halaman login. Nah, ini sudah selesai. Kita akan menambahkan tombol di bawah untuk submit. Berarti di sini kita akan membuat lagi sebuah tombol. Kita copy sebuah button ya. Berarti sini adalah tombol. Kita buat pakai button. Nah, itu button. Kemudian button kelasnya kita buat btn primary. Kemudian name-nya adalah login. Oke, name-nya adalah login. Tipenya submit. Tipenya adalah submit. Wah, submit. Kemudian di sini kita buat login. Nah, seperti itu aja dulu. Oke, kita lihat hasil sementara. Nah, ini dia. Ini saya kira sudah pas. Jika diklik tombol login, dia kembali ke halaman itu sendiri. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan ini untuk halaman login. Saya kira cukup mudah. Name, password, ini username, oke. Tipe submit, oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya Anda kembali ke halaman. Kalau sudah dibuat halaman loginnya, kita akan membuatkan sebuah fungsi. Jadi di sini ada sebuah di atas sekali. Kita mulai dengan tag PHP untuk membuat logikanya. PHP, kemudian ini PHP, kemudian ditutup ya. Ini kok PHP enter, kemudian ditutup. Nah, di sini
Nah, pada saat pertama sekali karena kita akan menggunakan session, maka langkah pertama nanti kita akan include dulu ke database. Include, jangan lupa koneksi ya. Koneksi ke database PHP. Selanjutnya, nah di sini kita akan membuat ketika tombol login ditekan. Nah, berarti ini ada fungsi if is set. Nah, seperti yang kemarin juga is set. Tombol login apa tadi? Tombol login itu adalah string post login. Nah, kan namanya login tadi. Jika string post ada halaman login, nah, maka di sini akan kita set. Ini kurung kurawal buka. Is set. Wah, ini kurang nih. Ini harus ada tuh buka kurung. Di sini, oh jangan pakai ini. Oke, ini tutup kurungnya 2. Oke, nah jika tombol login ditekan, maka dia akan menyimpan. Jadi kita buat di sini variabel user itu sama dengan HTML special char. HTML special char. Nah, di sini adalah string post daripada username. Nah, sini username. Jadi kita tangkap yang diisi user tadi ke dalam variabel yang namanya user. Nah, kemudian di sini juga sama, kita buat sebuah variabel password, pass sama dengan HTML special char. Di sini ada post, berarti isinya adalah password. Ya, kita tangkap dulu yang 2 ini. Nah, ini dia. Jadi sudah kita tangkap variabel yang 2 ini, baru kita tambahkan lagi di sini sebuah logika. Namun ini kita kalau misalnya ini tombol login tadi ya, tombol login. Oke. Jika tombol login berisi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat kondisi if. Nah, di bawah aja if jika variabel user sama dengan admin, kita buat yang sederhana dulu, dan variabel user sama dengan passwordnya ya. Oh salah, ini passwordnya, dannya 2 kali, variabel pass sama dengan 1 2 3 4 5 6. Jadi ini sama dengannya 2 kali, ini kan untuk logika pembanding. Kalau sama dengan, kemudian juga dan, ini adalah logika pembanding. Sama dengan, jadi kita buat dulu manual ya, usernya admin, passwordnya 1 2 3 4 5 6. Nah, jika username dan passwordnya itu sudah sama, maka kita akan alihkan dia header location, kita arahkan dia ke halaman laporan .php. Nih. Nah, kemudian jika tidak, else, maka kita beritahu bahwa echo username dan password salah. Nah, seperti itu.
Nah, ini kira-kira untuk halaman logika di halaman login. Kita coba dulu ya. Kita coba tes. Ini halaman login. Halaman login. Wah, ada yang salah. Di kurung kurawal. Ini kurung kurawal di halaman 11 ini 1 2. Ini penutupnya sudah ada yang ini. Oke. Berarti di sini jika user kita tes juga. Oh, ini ada titik koma. Ada titik koma yang kurang. Nah, ini. Ya, ini sudah pas tadi ya. Sudah pas titik komanya. Kalau ketinggalan ya. Nah, ini halaman login jika kita ketik sembarang. Nah, ini ada pesan username dan password salah. Nah, kalau benar, username admin, password 123456. Kita tes, maka dia akan kembali ke sini. Oke, seperti itu kira-kira. Namun di sini, kalau kita buat di sini halaman input, ternyata bisa juga. Halaman login lagi. Bisa lagi. Nah, ini kita harus antisipasi supaya jangan terjadi seperti ini. Nah, supaya mengatasi kita tidak ingin jadi untuk apa gunanya halaman login jika seandainya kita mengisi alamat URL yang benar, kita bisa mengisi tambah data gitu ya. Mengapa kita mesti login? Nah, untuk mengantisipasi itu, kita akan menerapkan sebuah session namanya. Sebuah session, lalu bagaimana cara menerapkannya? Maka kita harus lakukan pada saat pertama kali login di halaman ini. Nah, ini harus kita kalau berhasil tidak langsung ke ini ya, tidak langsung ke halaman laporan, tetapi di sini kita tambahkan sebuah namanya variabel super global. Nah, login tidak langsung pindah ke halaman, tapi kita set sessionnya di sini sebelum pindah halaman. Caranya karena session merupakan variabel super global, jadi cara menulisnya pakai dollar underscore session. Nah, gitu kita buat nama sessionnya adalah login. Di sini adalah login yang berisi nanti sama dengan adalah true. Oke, seperti itu. Session login sama true. Berarti dia akan dinilai benar apabila berhasil login. Nah, namun untuk menerapkan sessionnya, setiap awal halaman itu harus ditambahkan, harus di start sessionnya. Jadi sini ada session start namanya, session start. Oke. Kita aktifkan session start, baru kita simpan sessionnya dengan nama login true, baru pindah ke halaman laporan PHP. Nah, session ini bisa kita panggil di setiap halaman edit, halaman input, halaman hapus, selagi browsernya tidak ditutup atau komputernya dimatikan.
Jadi dia akan tetap ada. Dia akan hilang apabila komputer dimatikan atau browser di close atau logout. Nah, nanti logout ada tersendiri, perintah tersendiri untuk logout. Berarti ini kita sudah oke. Nah, coba kita tes satu halaman laporan. Nah, berarti di setiap halaman Anda harus buat seperti itu. Sessionnya di start. Kemudian kita di setiap halaman kita harus cek. Kita terapkan session start pada halaman lalu, kita akan cek apakah user itu sudah login apa belum. Tahu dari mana? Dari cek session. Loginnya true atau bukan. Nah, disinilah kita akan cek di setiap halaman. Nanti Anda bisa buat di setiap halaman sessionnya true atau false. Jadi dia sudah login atau belum gitu ya. Jadi kita terapkan di sini dengan logika lagi, if isSet. Nah, kita pakai isSet lagi. If isSet, kemudian dalam kurung kurawal, di situ kita cek lagi sessionnya, session login. Nah, di sini ada session login. Nah, jika dia akan memeriksa session loginnya true atau false. Ini kurung kurawal. Nah, jadi ini jika sessionnya ada. Nah, gini jadinya. Kalau jika isSet ini, jika sessionnya ada, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya tidak ada, kita bisa menambahkan tanda tanya di belakang isSet. Tanda seru ya, tanda seru di belakang isSet. Itu mengartikan bahwa ini tidak ada. Berarti jika session loginnya tidak ada, maka kita tendang dia. Either location kita tendang dia ke halaman login.php. Nah, gitu. Logikanya seperti itu. Di sini kita exit. Nah, itu aja. Di session start, jika session loginnya tidak ada, kita tendang dia ke login PHP. Coba kita tes. Kita langsung ke laporan langsung tanpa login ya. Laporan. Tidak mau. Kalau halaman input mau, karena belum kita terapkan session. Laporan tidak mau, dia kembali ke halaman login. Maka coba kita tes login yang benar. Admin password 123456. Klik tombol login. Oh, ini tadi belum di ya. Session login. Sessionnya login true. Header location. Di sini ada exit. Di sini ada exit. Nah, jadi dia tidak akan menjalankan baris di bawah. Oke, kita tes lagi. Kita langsung coba ke laporan PHP. Admin password 123456. Login. Wah. Ya, berarti di sini ada kesalahan. Jika usernya sama dengan admin dan passwordnya 123456 session
login true. Wah, ini bukan salah nih ya. Satu sama dengannya di sini. Yang dua itu adalah pembandingnya. Sessionnya berarti sama dengannya satu, true. Oke, kita coba lagi. Session login sama dengan true. Oke, kita coba tes lagi. Login, ini nama login, admin, password 123456. Klik tombol login, dah kita sudah masuk ke sini. Nah, ini dia. Berarti kita sudah bisa berhasil masuk ke halaman login. Nah, ini sudah berhasil. Jadi nanti Anda di setiap halaman edit, input, hapus, koneksi tidak perlu, hapus, input, dan edit, Anda tambahkan baris yang ini di paling atas sekali. Di session itu dimulai sebelum ada variabel yang dikirim ke browser. Session itu akan dimulai dari sini. Exit. Ini kita copy, kemudian di edit, ini paling atas sekali. Kita cek session itu, ini session start wajib diletakkan pada setiap halaman untuk mengecek apakah sessionnya true atau false. Jika sessionnya ada atau true, berarti dia sudah login. Maka tidak ada nih. Jadi jika sessionnya tidak ada, berarti dia tidak berhasil login, maka kita alihkan dia ke halaman login.php. Nah, sekarang kita lihat apakah kalau kita kembali ke halaman login, apakah bisa login.php. Login, salah. Login. Ternyata mau juga. Nah, ini sangat tidak bagus. Seharusnya dia tidak bisa menampilkan halaman login ini lagi. Oleh karena itu di halaman login kita tambahkan lagi yang seperti tadi juga. Berarti di sini kita cek lagi. Nah, jika berarti ini not set. Berarti kita kalau session loginnya ada, kita kebalikannya tadi, kita alihkan dia ke halaman laporan.php. Jadi kebalikan dari halaman yang lain, halaman location. Coba kita tes di halaman login tadi. Nah, dia akan kembali ke halaman ini. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya kita buat nanti halaman logout dan database untuk username password. Masih panjang perjalanan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.